Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa para pejuang ASN tahun 2023. Berdasarkan request dari kalian semua, hari ini kita akan membahas cara interpretasi nilai AGD karena ini salah satu materi yang akan diujikan pada saat tes nanti. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, kita ke contoh soalnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang ICU dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Hasil pengkajian pasien sesak nafas dan sianosis pada mukosa. Dari hasil AGD didapatkan pH-nya adalah 7,50, PaCO2 20 mmol per liter, HCO3 21 mmol per liter. Pertanyaannya adalah apakah interpretasi AGD pada kasus tersebut? A. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. B. Alkalosis metabolik terkompensasi penuh. C. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. D. Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Atau E. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Baik teman-teman, cukup membingungkan ya melihat dari optionnya jika kita tidak memahami konsep dasar dari interpretasi nilai AGD. Yuk, hari ini kita belajar sama-sama untuk menentukan interpretasi nilai AGD. Sekarang kita bahas soalnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, sebelum kita jawab soal yang tadi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya AGD dan tujuannya apa gitu ya. Jadi AGD adalah salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur kadar keasaman atau pH dan kadar oksigen serta karbon dioksida di dalam darah. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat suatu gangguan pada pertukaran gas yang ada di paru-paru. Dan kemudian darah yang dipergunakan untuk tes analisa gas darah di sini adalah darah yang diambil dari pembuluh darah arteri. Biasanya di arteri femoralis ataupun arteri brachialis. Oke, yuk kita langsung saja mengetahui cara dari menentukan nilai atau interpretasi dari AGD. Oke teman-teman, langkah yang pertama adalah ketahui terlebih dahulu berapa standar nilai normal dari AGD. Yang pertama adalah pH, yang dimana untuk menentukan tingkat keasaman darah. Yang dimana nilai normal dari pH adalah 7,35 hingga 7,45. Adapun indikator yang kedua adalah tekanan karbon dioksida atau PaCO2, yang dimana nilai normal PaCO2 adalah 35 hingga
45 mm Hg. Dan indikator yang ketiga adalah HCO3, yang dimana nilai normal HCO3 adalah 22 hingga 26 mmol per liter. Oke teman-teman, langkah yang kedua adalah menentukan setiap posisi komponen AGD. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih batas normal dari indikator masing-masing AGD, baik pH, PaCO2, dan HCO3. Nah, sekarang kita menentukan terlebih dahulu setiap posisi komponen AGD yang tadi. Yang pertama adalah pH. Ya, pH batas normalnya 7,35 hingga 7,45. Di sini kita buat sebuah garis yang dimana posisi yang paling kiri saya di sini letaknya adalah asidosis, yang dimana yang di tengah adalah netral atau normal, dan sebelah kanan saya ini adalah alkalosis. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu posisinya. Yang pertama adalah pH, yang dimana normalnya 7,35 hingga 7,45. Jika kurang dari 7,35 disebut dengan asidosis. Ya, asidosis. Jika kurang dari 7,35 disebut dengan asidosis. Nah, jika lebih dari 7,45 disebut dengan alkalosis. Oke, lanjut. Komponen yang kedua adalah PaCO2. Nah, PaCO2 kebalikan dari pH, yang dimana batas normalnya 35 hingga 45. Namun posisinya kebalikan dari pH tadi ya. Jika kurang dari 35 ya, ini masuk ke alkalosis. Ya. Lalu yang kedua, jika lebih dari 45 disebut dengan asidosis. Yang dimana PaCO2 ini mengindikasikan terjadinya respiratorik. Dan komponen yang ketiga adalah HCO3, yang dimana batas normalnya adalah 22 hingga 26. Jika kurang dari 22 disebut dengan asidosis. Oke. Jika lebih dari 26 disebut dengan alkalosis. Dan HCO3 mengindikasikan terjadinya metabolik. Oke, langkah yang kedua di sini sudah bisa dipahami. Sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar mengetahui nilai normal dari komponen AGD. Yang kedua, memposisikan letak masing-masing komponen AGD, baik yang mana asidosis, yang mana alkalosis. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah menentukan interpretasi AGD, yang dimana ini saya modifikasi menggunakan teknik tic-tac-toe ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya buat tabel, yang dimana di sini saya tulis asidosis yang berwarna merah, dan tengah-tengah dari tabel ini saya buat dengan normal, dan sebelah kanan saya ini yang warna biru disebut dengan alkalosis. Oke, cara menentukannya seperti apa? Kita lihat kasus berikut ini. Nah, di sini ditentukan kasus yang tadi, soal yang pertama tadi, dikatakan bahwa pH-nya itu 7,50 dan PaCO2-nya yaitu 20 mm Hg. Sedangkan HCO3-nya yaitu 21 mmol per liter. Bagaimana cara mempermainkan dari tic-tac-toe? Oke, sekarang mohon untuk diperhatikan ya. Tadi kan kita sudah belajar ya, ini menentukan letak komponen dari AGD. Ya, silakan teman-teman hafalkan ini ya. Mana yang asidosis, mana yang alkalosis. Nah, sekarang kita bedah kasusnya ya. Yang dimana pada kasus dikatakan pH-nya ini 7,50. Nah, kira-kira 7,50 ini masuk ke asidosis atau alkalosis. Nah, jika dilihat dari di sini ya, 7,50 ini adalah lebih dari 7,45. Artinya masuk ke alkalosis. Sekarang kita masukkan ke tabel ini. Nah, seperti ini. Maka pH-nya masuk ke alkalosis. Indikator yang kedua, PaCO2.
PaCO2-nya yaitu 20 mm Hg. Nah, kita lihat batas normalnya yaitu 35 hingga 45. Jika lebih dari 45 disebut asidosis, kurang dari 35 disebut alkalosis. Nah, kira-kira 20 ini kurang atau lebih dari 35? Iya, kurang dari 35, maka masuk ke alkalosis. Kita masukkan lagi ke tabelnya di bagian alkalosis. Nah, seperti ini. Dan indikator yang ketiga adalah HCO3. HCO3-nya adalah 21 mmol per liter. Nah, kita lihat batas normalnya yaitu 22 hingga 26. Angka HCO3 21 ini mengindikasikan kurang dari batas normal atau kurang dari 22. Artinya HCO3 ini mengalami asidosis. Sehingga kita masukkan ke tabel yang bagian asidosis seperti ini. Nah, oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, cara menentukannya bagaimana? Di sini kan sudah kita masukkan ke tabel masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat mana yang kira-kira sejajar dalam satu kolom tersebut. Yang mana yang sejajar atau yang sama bagiannya? Yaitu yang di sini, ya. Karena ada pH dan PaCO2 yang sejajar dalam satu kolom seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi jawabannya adalah alkalosis. Ya, alkalosis. Alkalosis apa? Respiratorik kah atau metabolik? Nah, sekarang kita lihat pH ini kan menentukan tingkat keasaman, ya. Artinya di sini alkalosis. Terus yang selanjutnya kita lihat di bawah pH ini apa? Apakah HCO3 atau PaCO2? Nah, di sini terlihat bahwa di bawah pH adalah PaCO2. Nah, kita lihat tadi PaCO2 mengindikasikan terjadinya respiratorik, sedangkan HCO3 mengindikasikan terjadinya metabolik. Sehingga PaCO2 ini adalah respiratorik, maka jawabannya adalah alkalosis respiratory. Oke, bisa? Nah, ini baru menentukan interpretasi AGD-nya. Alkalosis respiratorik kah atau metabolik? Nah, biasanya pada soal ujian itu ada namanya terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi. Apalagi itu? Yuk kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, tadi kita sudah menentukan interpretasi dari AGD. Nah, sekarang kita menentukan kompensasinya. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu kompensasi penuh atau kompensasi total. Yang kedua, kompensasi sebagian dan tidak terkompensasi. Nah, untuk melihat kompensasi ini, nilai yang kita lihat adalah pH, PaCO2, dan HCO3. Dikatakan kompensasi penuh atau total jika pH dalam batas normal dan PaCO2 abnormal dan HCO3 juga abnormal. Jadi yang normal hanya pH-nya, maka disebut dengan kompensasi penuh atau total. Yang kedua adalah kompensasi sebagian. Dikatakan jika pH abnormal, PaCO2 juga abnormal, dan HCO3 juga abnormal. Semuanya abnormal, maka disebut dengan kompensasi sebagian. Dikatakan tidak terkompensasi jika pH dalam batas abnormal, PaCO2 abnormal, atau HCO3-nya yang abnormal. Jadi, yang tidak normal adalah pH dan PaCO2 atau HCO3-nya. Salah satu di sini adalah abnormal. Disebut dengan tidak terkompensasi. Nah, di soal tadi bagaimana cara menentukannya? Yuk kita bahas lagi. Oke teman-teman, sekarang kita menentukan kompensasi dari AGD. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya menentukan interpretasi AGD, yaitu dikatakan bahwa jawabannya adalah alkalosis respiratory. Nah, kira-kira yang mana? Apakah kompensasi penuh, tidak terkompensasi, atau kompensasi sebagian? Nah, dari kasus tadi dikatakan bahwa pH-nya adalah 7,50, PaCO2 20 mmHg, dan HCO3-nya adalah 21 mmol per liter. Maka didapatkanlah seperti ini. Ya,
pH 7,50 artinya adalah alkalosis karena melebihi batas normalnya, yaitu 7,45. Maka kira-kira normal atau abnormal? Iya, jawabannya adalah abnormal. Nah, sekarang lihat lagi PaCO2-nya, yaitu 20 mm Hg. PaCO2 adalah kurang dari 35, maka masuk ke alkalosis juga. Kira-kira normal atau abnormal? Iya, PaCO2 juga abnormal. Sekarang, yang ketiga adalah HCO3. HCO3-nya adalah 21 mmol per liter. Yang dimana nilai batas normalnya adalah 22 hingga 26. Maka HCO3 juga masuk ke dalam abnormal. Nah, ketiga-tiganya ini abnormal semua. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalau ketiganya abnormal disebut dengan apa? Nah, kalau misal lupa, kita lihat tabel berikut ini lagi. Nah, abnormal semua, maka masuklah ke dalam terkompensasi sebagian. Jadi jawabannya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke, bisa ya teman-teman? Cukup panjang penjelasan untuk AGD, namun jika teman-teman memahami konsep dasarnya, maka soal ini tidak sulit teman-teman. Ya, oke, ini merupakan cara yang pertama menggunakan modifikasi tic-tac-toe. Nanti akan saya share untuk cara yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah latihan soal. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama di konten berikutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian untuk menghadapi tes P3K nantinya. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus 100%. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.